Sebelum kita lanjut, Sobat Bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Timnas Indonesia U23 resmi batal ikut ke Piala AFF U23 2022 yang rencananya digelar pada 14 hingga 26 Februari 2022. Terdapat 3 alasan utama Garuda Muda tidak jadi berangkat ke Phnom Penh Kamboja, yaitu banyaknya pemain yang positif COVID-19 dan mesti menunggu masa inkubasi, adanya penggawa yang cedera usai tampil di Liga 1 2021-2022, dan tidak adanya pemain lagi yang tersedia di sektor kiper. Timnas Indonesia awalnya hendak berangkat ke Kamboja pada Jumat 11 Februari 2022 dengan pesawat charter. Keberangkatan sejak jauh-jauh hari ini memang bukti kepatuhan pada regulasi karena semua tim yang akan tampil di Piala AFF U23 2022 mesti tiba 4 hari sebelum kick-off perdana. Timnas Indonesia U23 sendiri direncanakan bakal masuk grup B Piala AFF U23 2022 bersama Laos, Myanmar, dan Malaysia. Dalam jadwal, pertandingan pertama akan berlangsung pada Selasa 15 Februari menghadapi Laos. Berselang 3 hari, lawan berat berikutnya menanti, yaitu Myanmar pada 18 Februari. Terakhir, Indonesia akan berjumpa dengan Malaysia pada 21 Februari 2022. Namun, skuad yang tidak lengkap membuat PSSI akhirnya memutuskan Timnas Indonesia U23 batal ikut berlaga di Piala AFF U23 2022. Berdasarkan informasi di laman PSSI, terdapat 7 pemain Timnas U23 yang positif COVID-19. Mereka adalah Ronaldo Kuateh, penyerang Madura United, Muhammad Ferrari, bek Persija, Braif Fatari, gelandang Persija, Taufik Hidayat, penyerang Persija, Irfan Jauhari, penyerang Persija, Ahmad Vigo Ramadhani, bek Arema, dan Cahya Supriyadi, kiper Persija. Di samping 7 pemain yang positif COVID-19, terdapat 4 pemain yang masih menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Alveandra Dewangga, bek PSIS Semarang, Genta Alperado, gelandang Arema, Muhammad Kanu Helmiawan, gelandang PSS Sleman, dan Marcelino Ferdinand, gelandang Persebaya. Jumlah total pemain yang hendak dibawa Timnas U23 ke Kamboja sebenarnya 29 orang. Namun, skuad semakin sedikit dengan adanya 11 pemain absen terkait COVID-19. Ditambah 3 orang lagi karena cedera. Gunansar Mandowen, gelandang Persipura, Ramai Rumakiek, gelandang Persipura, dan Muhammad Iqbal, gelandang Persita Tangerang. Mereka mengalami cedera ketika memperkuat klub masing-masing di Liga 1 2021-2022. Timnas Indonesia U23 memiliki 2 kiper yang sudah masuk ke kamp latihan di Bali, yaitu Cahya Supriyadi dan Muhammad Riyandi Barito Putra. Namun ketika Cahya Supriyadi positif COVID-19, Muhammad Rian dalam posisi baru saja selesai menjalani karantina selama 10 hari. Kekuatan skuad Timnas Indonesia U23 yang berkurang hampir setengah dari total pemain membuat Shin Tae-yong meminta PSSI untuk membatalkan keikutsertaan Garuda Muda di Piala AFF U23 2022. Setelah hasil Polymerase Chain Reaction atau PCR, pemain dan ofisial Timnas U23 keluar dengan fakta-fakta tersebut. PSSI mengambil keputusan agar Timnas Indonesia tidak bertanding di Piala AFF U23 2022. Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, menyampaikan, dengan sangat menyesal kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena beberapa alasan. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami sedang fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera. Piala AFF U23 2022 di Kamboja sebenarnya hendak dijadikan ajang persiapan Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi SEA Games yang akan digelar pada Mei 2022 mendatang. Selain itu, Timnas U23 berstatus juara bertahan di turnamen kali ini.
Garuda Muda adalah pemenang Piala AFF U23 2019 dengan mengalahkan Thailand 2-1 di partai final.